Keinformasi lainnya, pemirsa, Roy Suryo minta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penangkapannya tidak sah dan melawan hukum. Roy nanti akan putar rekaman video penangkapannya di ruang sidang. Oke. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya penangkapannya. Sidang perdana pra-peradilan Senin pagi membacakan 4 permohonan Roy Suryo, yaitu menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan serta status pencekalan Roy Suryo. Roy Suryo sebagai pemohon menilai penangkapan, penahanan, dan penggeledahannya melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum. Saat ada upaya paksa penangkapannya, Roy menyebut tidak adanya penetapan dari pengadilan, tidak ada RT RW serta tidak sesuai dengan KUHP baru. Pelanggaran yang sangat fatal. Kalau ada upaya paksa untuk pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan backdate. Jadi mereka dikirimi surat kemudian ditanggal mundur. Ya, sudah. Mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani backdate-nya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul memang satpam diajak, tapi satpam ada 2 satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Roy Suryo juga akan membuka rekaman video penangkapannya di sidang pra-peradilan. Kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni. Namun kondisi kesehatan keduanya menurun dan sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kejaksaan pun mengabulkan penangguhan penahanan Roy Suryo atas jaminan keluarga. Sementara itu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang akan dilaksanakan selama 7 hari kerja. Besok rencananya Polda Metro Jaya sebagai termohon akan memberikan jawaban di sidang pra-peradilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika yang juga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mengamuk di sidang pra-peradilan pada hari Senin. Roy menuduh sidang disusupi oleh kubu lawan yang tiba-tiba maju ke persidangan mengaku sebagai termohon. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya. Sering kita lihat dia di antara para termul. Kompolnas dukung langkah Roy ajukan sidang pra-peradilan. Menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam, hanya lewat sidang pra-peradilan akan terungkap fakta benar atau tidaknya cara polisi menangkap Roy. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, banyak bercerita jika penangkapan dirinya oleh Polda Metro Jaya tidak berperi kemanusiaan. Roy bahkan menyebut polisi memposisikan dirinya bak teroris hingga melanggar hak asasi manusia. Tak terima dengan perlakuan polisi, Roy lalu menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya. Para penyidik itu langsung masuk, langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan, ya. Langsung masuk kamar tidur, makanya saya kaget karena saya mendengar istri saya berteriak waktu itu. Ya, kemudian saya langsung saya memang sudah ada di kamar kerja, ya, pagi-pagi saya sudah ke kamar kerja, langsung saya menuju kamar dan ternyata di situ sudah berkumpul penyidik yang ada tanpa disertai satpam. Ya, jadi artinya mereka masuk begitu saja dan semuanya menggunakan penutup wajah. Adegannya memang tidak berlebihan, kalau saya katakan benar-benar seperti film pengkhianatan G30 SPKI. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyebut sebagai tersangka dan warga negara, Roy memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan. Khairul Anam juga menyebut untuk memastikan apakah tindakan kepolisian tepat atau tidak, maka jawabannya ada di sidang pra-peradilan.
Iya, saya kira langkah yang baik ya, menguji apakah benar dan tidak, menyalahi prosedur dan tidak dalam konteks penegakan hukum di mekanisme peradilan. Dan kita mendukung untuk setiap orang menggunakan haknya menguji itu, karena ini sekaligus untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian itu juga profesional. Ya, diujinya ya di pra-peradilan. Oleh karenanya langkah yang diambil oleh Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah langkah yang sesuai dengan hukum. Jumat 19 Juni, Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya. Tak terima dengan cara penangkapan dirinya, Roy ajukan sidang pra-peradilan untuk mengugat Polda Metro Jaya. Sidang perdana pra-peradilan sudah digelar dengan membacakan 4 permohonan, yakni menguji keabsahan penangkapan, upaya penahanan, penggeledahan, hingga status pencekalan Roy Suryo. Tim Liputan iNews melaporkan. Respons Yanipar menyebut sidang pra-peradilan Roy Suryo untuk mengulur sidang fitnah ijazah. Tudingan Rismon ditangkis Abdul Ghafur Sengaji, pengacara Roy Suryo, menyebut sidang memang baru saja dimulai jika pra-peradilan sudah selesai. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo telah jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tak terima telah ditangkap, digeledah hingga ditahan, mantan Menpora ini menggugat Polda Metro Jaya. Tindakan Roy Suryo pilih jalur sidang pra-peradilan diprotes mantan tersangka fitnah ijazah Jokowi, Rismon Yanipar, dan pengacaranya Jahmada Girsang. Keduanya menyebut tindakan Roy hanya akal bulus saja untuk mengulur waktu demi menghindari persidangan kasus fitnah ijazah. Setelah pra-peradilan ini, pra-peradilan lagi, yang lain. Bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur, ya, sehingga sidang pokok perkara nanti tidak jadi-jadi. Itu menandakan bahwa mereka menghadapi sidang pidananya tidak percaya diri. Kalau tadi dikatakan 99,9% itu ijazah Pak Jokowi palsu menurut Roy Suryo, kalau saya katakan 99,9% praktik mereka kalah. Protes Rismon dan pengacaranya ditangkis kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sengaji. Menurut Ghafur, sesuai ketentuan hukum, persidangan kasus fitnah ijazah baru bisa dimulai jika peradilan sudah selesai. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku dan ini adalah hukum acara pidana terbaru sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Jumat 19 Juni, 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Roy berdalih penangkapan dirinya melanggar prosedur, bahkan menurutnya mirip menangkap teroris. Tak terima, Roy ajukan sidang pra-peradilan menuntut Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan eksekusi apartemen milik Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tak mampu membayar hutang senilai 223 gram emas. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu.
Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak dia prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan menyebabkan peningkatan ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama di Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk. ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید. Kebakaran melanda gudang penyimpanan sabun di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Konflik Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. IRGC klaim serang target militer AS di Kuwait dan Bahrain. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Senang sekali karena Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Kali ini bersama saya, Bayu Pradana, dan inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali Anyus Pagi hari ini dari informasi sebuah gudang di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat, Jakarta Timur yang terbakar. Petugas kerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Kobaran api dan asap pekat membumbung dari gudang sabun yang terbakar di area pabrik ini. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 22:34 waktu Indonesia Barat, Senin malam. Ini kan bisa. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas mengerahkan 13 unit damkar dan 65 personel ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga kini petugas damkar masih melakukan pendinginan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Awkarin datang didampingi kuasa hukumnya pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan ditanya 33 pertanyaan.
Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Awkarin juga menyampaikan keprihatinannya kepada korban dan siap bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada hari Minggu menunjukkan peluncuran rudal ke 8 situs penting AS di Kuwait dan Bahrain. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, IRGC mengklaim bahwa pasukan gabungan Angkatan Laut dan Udaranya berhasil menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer AS. Khususnya, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait dan markas besar armada kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain. IRGC mengatakan serangan itu merupakan serangan balasan terhadap agresi Amerika baru-baru ini terhadap situs-situs pesisir Iran. Iran juga mengatakan bahwa mereka menganggap pengaturan navigasi di Selat Hormuz sebagai tanggung jawab mereka berdasarkan memorandum Islamabad. Iran memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melanggar akan ditindak dengan lebih tegas. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Zionis Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa campur tangan apapun dalam pengaturan terkait Selat Hormuz hanya akan meningkatkan ketegangan dan menunda pembukaannya kembali. اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست. Tak peduli dengan perjanjian damai Amerika Serikat Iran, serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatiyah, Lebanon Selatan.
Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan Israel. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suara cahaya yang dilepaskan serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daraa dan Quneitra. Sementara itu sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. 2 ledakan mobil tewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi ini. Polisi Israel terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Total sekitar 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel. Sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Bayu Pradana. Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Labuan Batu ludes terbakar beserta dengan isinya. Insiden terjadi dini hari saat warga sedang tertidur. Kobaran api melahap 1 unit rumah milik seorang pengusaha pelaminan di Gang PGRI, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Peristiwa ini menggegerkan warga sekitar lantaran terjadi saat warga tengah terlelap tidur. Warga mengetahui kebakaran setelah terdengar teriakan histeris dari pemilik rumah. Akibat kebakaran tersebut, seluruh bagian rumah beserta isinya ludes terbakar, termasuk berbagai perlengkapan usaha pelaminan serta 2 unit sepeda motor yang turut hangus dilalap si jago merah. Api berhasil dikendalikan usai 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga disebabkan dari arus pendek listrik dengan total kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, Anyus melaporkan. Sebuah mobil pengangkut solar terbakar saat melaju di Serang, Banten. Api yang berkobar membuat pengguna jalan lainnya panik. Oh, parah ini. Sudah siapa?
Satu unit mobil pickup pengangkut solar terbakar di Jalan Lingkar Selatan, Serang, Banten. Api muncul dari bagian belakang kendaraan dan dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bagian mobil beserta muatan solar yang dibawa. Kejadian ini membuat pengguna jalan dan warga sekitar panik dan berupaya memberikan pertolongan awal dengan peralatan seadanya. Namun besarnya api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. 2 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku melakukan pemadaman dengan memanfaatkan pasokan air dari jaringan hidran. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur siang tadi. Misa pemakaman Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas sementara para dokter mengenakan jas putih. Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni iNews melaporkan. 2 simposium ilmiah digelar untuk membahas perkembangan penyakit kardiometabolik di Bandung, Jawa Barat. Selain mengedukasi terkait penyakit beresiko, sejumlah metode terapi juga diperkenalkan pada sesi ini. Dalam rangkaian Forum Endokrinologi Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perkeni 2026 di Bandung, Daewoo Pharmaceutical Indonesia menggelar 2 simposium ilmiah yang membahas perkembangan terkini penata laksanaan penyakit kardiometabolik. Pada simposium pertama bertajuk Comprehensive Lipid Management in Patients with Type 2 Diabetes, para ahli membahas pentingnya pengelolaan kolesterol LDL pada pasien diabetes tipe 2 yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Makanya salah satunya adalah kita membangun pabrik di Cikarang saat ini. Kemudian yang ketiga, pesan utamanya malah untuk peluncuran ini, pesan utama dari pesan utamanya mungkin nanti pada saat kita acara di simposium nanti malam mungkin bisa dilihat juga dari produknya kita. Pada simposium berikutnya, para pakar memaparkan data klinis pada pasien diabetes tipe 2 di Asia. Pendekatan penanganan diabetes saat ini tidak hanya berfokus pada pengendalian gula darah, tapi juga mempertimbangkan resiko metabolik, kardiovaskular, dan ginjal secara menyeluruh. Padahal dia belum mencapai target. Nah, bagaimana caranya supaya obatnya tidak dinaikkan, nyeri tidak ada, tetapi kita mau capai target ada yang 100 membuat 70, tapi karena sakit nggak bisa dinaikin. Kan saat itu ada 10, 20, 40 bisa dinaikin terus. Ya, nah ini tidak usah menaikkan, kita kombinasi. Daewoo Pharmaceutical Indonesia menyatakan komitmen untuk terus mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas penanganan diabetes dan penyakit kardiometabolik di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sebuah tradisi tahunan digelar tengah indahnya pesisir Selat Sunda di Banten, pemirsa. Selain menjadi acara yang melestarikan budaya, acara ini juga dilengkapi dengan ragam aktivitas olahraga yang menarik. Tradisi Pesta Laut Carita di Kabupaten Pandeglang, Banten kembali digelar meriah dilengkapi dengan adanya luwak white coffee 3 fun. Ribuan peserta antusias membadati acara yang meliputi fun walk, fun bike, dan fun aerobik ini.
Tak sekedar menjadi ajang olahraga dan hiburan, kegiatan ini juga menjadi upaya melestarikan tradisi pesta laut yang telah diwariskan secara turun-menurun. Sejak pukul 6 pagi, para peserta telah mengikuti rangkaian acara dengan turut menikmati panorama pesisir Selat Sunda yang memukau. Jadi kita juga ada beberapa hadiah ya Mas ya di sini, termasuk hadiah utama tuh ada umroh ya. Jadi alhamdulillah hari ini hadiah umroh tersebut sudah keluar dan diserahkan kepada pemenang dari daerah Labuan. Bagi masyarakat nelayan, pesta laut merupakan simbol rasa syukur kepada Tuhan oleh. Selain melestarikan budaya, acara ini juga menarik minat masyarakat, baik dari dalam. Acara ini juga menarik minat wisatawan, baik dari dalam hingga luar negeri untuk terus memutar roda perekonomian setempat. Dari Lebak, Banten, PB Febrianto, A-News melaporkan. Hari ini di luar. Ribuan relawan SPPG di Kabupaten Tangerang, Banten dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG. Sambil membawa spanduk, para relawan dapur SPPG menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Tangerang, Banten. Mereka mendesak Pemkab Tangerang untuk menyuarakan aspirasi para peserta unjuk rasa ke pemerintah pusat. Masa mengaku selain berdampak positif bagi para penerima, keberadaan dapur MBG di daerah juga telah membuka ribuan lapangan pekerjaan. Di Kabupaten Tangerang sendiri terdapat lebih dari 50 dapur SPPG yang menangani 150.000 penerima manfaat dan mempekerjakan 1.500 orang. Sementara itu, Bupati Tangerang berjanji akan membantu menyampaikan aspirasi relawan kepada pemerintah pusat. Seperti kita ketahui, program mulia Bapak Presiden Prabowo ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat bahwa makan bergizi gratis itu sangat berdampak pada anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Karena peningkatan kualitas gizi di Indonesia ini sangat diperlukan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Menyampaikan hal yang sama. Tetapi menurut kami boleh-boleh saja, sah-sah saja diusulkan. Asalkan tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama termasuk mereka-mereka juga yang melaksanakan fungsi pengawasan. Sementara itu, di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan emak-emak menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Warga yang datang dari 18 kecamatan di Sidoarjo ini menyampaikan aspirasi mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam aksi ini, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Sidoarjo yang menemui pendemo menjanjikan akan menyampaikan aspirasi warga ke Presiden Prabowo. Ya, polisi menangkap 2 pengedar sabu di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara di Pringsewu, Lampung, polisi menangkap kurir ganja yang membawa barang bukti seberat 24 kg. Bersama seorang pengedar sabu, polisi menggerebek sebuah rumah pengedar sabu lainnya di Desa Tambak, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tanpa perlawanan, pelaku kedua berhasil ditangkap polisi. Polisi juga menemukan sabu-sabu dibungkus plastik yang disembunyikan di semak-semak. Total polisi berhasil menyita sabu seberat 3,5 kg dari tangan kedua pelaku. Penangkapan pengedar sabu ini berdasarkan laporan masyarakat. Keduanya kerap mengedarkan sabu di kawasan Bandara Adi Sumarmo, Solo. Keduanya diamankan ke Polresta Solo dan terancam hukuman penjara paling singkat 20 tahun. Polisi yang tengah patroli berhasil menangkap seorang kurir ganja di kawasan PO Sinar Tapanuli, Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ganja seberat 24 kg yang disimpan dalam koper dan kardus. Tersangka mengaku membawa ganja tersebut dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara menuju Lampung dengan bayaran 3,5 juta rupiah. Saat ini tersangka diamankan Polres Pringsewu dan terancam hukuman mati. Dari Solo, Jawa Tengah dan Pringsewu, Lampung, Septiantoro, Indra Siregar, A-News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri HAM mendorong evaluasi Lat Sarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal. Natalius Pigai mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, pemerintah menampung masukan terkait pelatihan manajer Kopdes, namun program akan tetap berjalan.
pelatihan seperti semi militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer. Saya pikir itu tidak terlalu penting karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Nah, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Sekretariat Negara meluncurkan program partisipasi publik dalam pemilihan logo dan identitas visual HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Sayembara yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juni 2026 ini diikuti oleh 124 desainer dari berbagai daerah di Indonesia. 5 finalis kemudian memaparkan konsep desain mereka di hadapan tim kurator dari Kemensesnek, Kemenkraf, dan ADGI. Tahun ini Presiden Prabowo memutuskan agar kelima desain terbaik tersebut diserahkan kepada publik untuk dipilih secara langsung melalui polling nasional di situs logohutri.istanapresiden.go.id. Hasilnya, desainer Fajar Novario dari Padang, Sumatera Barat keluar sebagai pemenang. Logo HUT RI bukan sekedar elemen visual, tetapi simbol kebangsaan yang hadir di ruang publik. Karena itu proses pembuatannya dirancang secara kolaboratif, profesional, dan kini atas arahan Bapak Presiden, proses pemilihan logo semakin partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional tahun 2026 Angkatan 2. Pemerintah menambah kuota dari 100.000 menjadi 150.000 peserta dan pendaftarannya dimulai 15 Juli mendatang. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penyelenggaraan program magang nasional tahun 2026 Angkatan 2. Pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli menyampaikan pendaftaran peserta dibuka mulai 15 hingga 28 Juli 2026 yang dilakukan dalam 3 gelombang. Satu gelombang pendaftaran sebanyak 50.000 peserta. Sementara perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara magang nasional tahun ini. Ini suatu hal tentu kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Ya, jadi kenaikannya itu dari 100.000 menjadi 150.000 dan dengan jumlah anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah. Ya, pendaftaran peserta ini yang mungkin ditunggu-tunggu 15 sampai 28 Juli. Ya, jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Setelah periode pendaftaran rampung pada 28 Juli, para calon peserta magang nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus. Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus dan hari pertama magang nasional 2026 batch pertama resmi dimulai pada 10 Agustus.
Pembukaan pendaftaran menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperluas akses pelatihan kerja berbasis industri sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pencari kerja. Jadi intinya adalah satu, yang lulus kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, khususnya S1, itu bisa langsung magang bekerja selama 6 bulan. Kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan, itu di antara 3,5 sampai bahkan ada yang 6 juta rupiah per bulan, tergantung dari lokasi mereka bekerja, karena sesuai upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya. Melalui program ini, perusahaan dapat berperan sebagai penyelenggara tempat pemagangan yang memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta sesuai kebutuhan industri. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sekitar 22 orang masih terjebak di bawah reruntuhan gedung Vistamar Venezuela. Petugas pun tak henti berupaya mengevakuasi semua korban. Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan gedung Vistamar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Bueno, en este momento un poco complicado, porque aunque hace media hora, 40 minutos se escuchó la respuesta de una señora, el acceso hacia la rampa, que sería el estacionamiento, está obstruido. Pero también comentan residentes, ¿verdad?, que conocen el edificio, que no solamente tiene un sótano, sino que tiene un segundo sótano. Entonces las posibilidades de que exista alguien en el segundo sótano es muy alta, porque somos una zona muy protegida ante estos derrumbes. Pero también es complicado que nos escuchen desde acá arriba. Entonces se está manejando con la esperanza de que en el segundo sótano. Menurut data resmi, gempa bumi telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Platform Missing Earthquake Venezuela telah menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang setelah gempa bumi. Namun, 49.000 diantaranya belum ditemukan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah gudang di kawasan pabrik di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat, Jakarta Timur terbakar. Petugas kerahkan 13 unit damkar untuk memadamkan api. Kobaran api dan asap pekat membumbung dari gudang sabun yang terbakar di area pabrik ini. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 22.34 waktu Indonesia bagian Barat malam tadi, di mana banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas mengerahkan 13 unit damkar dan 65 personil untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Awkarin datang didampingi kuasa hukumnya pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan ditanya 33 pertanyaan. Nggak mengikuti. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah. Namun sudah dikembalikan ke penyidik. Awkarin juga menyampaikan keprihatinannya kepada korban dan siap bekerjasama dengan pihak kepolisian. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu, dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini. Kita percayakan pihak kepolisian aja. Sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Masih dari informasi mancanegara, pemirsa, ratusan orang yang mengungsi akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela telah mencari tempat berlindung sementara di kompleks olahraga Jose Maria Vargas di Mauquetia, La Guaira. Bangunan ini diubah menjadi tempat pengungsian dan pusat pengumpulan pasokan darurat korban gempa Venezuela. Tenda dan tikar tidur yang didirikan di seluruh kompleks olahraga dengan kanopi besar menutupi sebagian lokasi. Tempat ini digunakan untuk menerima dan menyortir makanan, air, obat-obatan, pakaian, dan perlengkapan lainnya yang dikirim dari daerah lain termasuk Caracas. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ricuh mobil tahanan yang membawa Sudewo, Bupati Pati nonaktif, dihadang massa pendukungnya usai sidang. Agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, di mana massa dan petugas keamanan terlibat saling dorong. Kericuhan terjadi saat Bupati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukungnya di luar pengadilan. Massa terlibat saling dorong dengan petugas pengadilan dan polisi. Mereka menghalangi Sudewo masuk mobil tahanan dan memblokir pintu keluar. Kericuhan antara pendukung Sudewo dan petugas keamanan tak terhindarkan. Untuk mengamankan Sudewo, polisi memindahkan Bupati nonaktif itu masuk ke dalam kendaraan lapis baja Brimob. Massa tetap memblokir jalan hingga kericuhan kembali terjadi. Bahkan massa naik ke mobil Barakuda Brimob untuk meminta Sudewo dibebaskan. Sudewo akhirnya keluar untuk meredam emosi pendukungnya. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kejuaraan domino berskala nasional HGE Jakarta Domino Turnamen 2026 resmi berakhir. Turnamen ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Persaingan sengit mewarnai babak final HGI Jakarta Domino Turnamen 2026 yang digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Pasangan Ahmad Dartian dan Andika Harudin dari tim RMC 82 Pabeta Makassar keluar sebagai juara setelah mengungguli pasangan Johnson Peter Tambudan dan Fitriadi dari tim Zero One. Sementara itu peringkat ketiga diraih Muslimin dan Anwar Firdaus dan posisi keempat ditempati Alfian Budi dan Lutfi. Untuk persiapan memang kita di Makassar hampir setiap malam kami latihan. Tiap malam. Dari berapa bulan yang lalu? Kurang lebih 2 bulan lah kami latihan untuk memang persiapan event di Jakarta, event HGI di Jakarta. Jadi giat ini termasuk salah satu giat yang terbesar. Ini jatuhnya di bawah dikit dari Kejurnas. Ini series Jakarta dan ini akan muter di bulan depan. Itu Makassar. Bandung, habis itu Makassar, setelah itu Semarang. Jadi acara ini ada 5 series. Kompetisi yang berlangsung pada 27 hingga 28 Juni ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kita juga sangat bersyukur animo untuk menghadiri seri 2 ini sangat besar. Ada 20 provinsi mengikuti dan hampir total peserta yang ikut eksibisi turnamen domino Jakarta ini sekitar 512 pasang, artinya ada 1024 atlet yang ikut serta melakukan olahraga domino pada kesempatan ini. Event ini menjadi salah satu turnamen domino terbesar yang digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dari Jakarta, Naura Syafika, Pandu Priyo, A News melaporkan.